Mas Panji. Cek dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Buya sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada Kang Ubed yang sudah memberikan kesempatan untuk mengapresiasi. Mohon izin untuk mengapresiasi irama cintanya Buya. Ya, pertama tadi saya mencatat beberapa poin yang sudah diuraikan oleh Buya, dan ada beberapa quote atau kalimat yang memang langsung mengingatkan saya gitu dengan masa lalu mungkin yang sangat persis dengan ungkapan dari Buya tadi. Salah satunya itu tentang masa depan itu sebagai kejutan. Mohon izin untuk ini Buya. Dulu ada seseorang yang cukup memberikan kesan pada saya manakala saya merasa cemas ya dengan masa depan. Seringkali kita dalam menghadapi masa depan itu kan cemas. Nah, ternyata dengan penggunaan diksi masa depan sebagai kejutan itu cukup melegakan. Dia membuat syair lah, semacam puisi gitu loh. Kita memang tidak tahu dengan yang namanya masa depan. Namun justru karena tidak tahu disitulah letak kejutannya. Dan kebanyakan orang itu suka dengan yang namanya kejutan. Maka berharap saja kita di masa depan memperoleh kejutan yang baik, yang menyenangkan. Mungkin gambaran seperti itu, dan tadi saya diingatkan kembali dengan uraian Buya tentang masa depan. Jadi saya ucapkan terima kasih sehingga kebaikan-kebaikan yang dulu saya terima dari teman saya tersebut bisa terulang kembali. Selanjutnya mungkin ada beberapa catatan lain terkait dengan poin-poin yang saya catat. Ya, pertama, poin daripada tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan cinta. Saya setuju dengan bagian ini Buya, karena bagaimanapun cinta itu terlalu sempit kalau hanya diungkapkan dengan kata-kata. Bahasa itu terbatas mungkin. Kita akan lebih fleksibel dan banyak manakala mengungkapkan cinta itu dengan hal yang lain, seperti halnya tindakan, kasih sayang, senyum, kepedulian, dan lain-lain. Itu bahasa cinta yang memang lebih universal kalau menurut saya. Mungkin kita tidak tahu bahasa yang diungkapkan oleh orang lain itu apa. Mungkin mereka memakai bahasa Rusia, Cina, dan sebagainya. Tapi manakala diungkapkan dengan tindakan, senyum saja, kita bisa mengetahui bahwasanya mereka atau dia itu yang kita tidak tahu bahasanya sedang berbuat baik terhadap kita. Menurut saya itu lebih universal. Dan ada tokoh-tokoh yang memang menyampaikan kritik tidak perlu memakai bahasa. Seperti halnya mungkin ini tokoh-tokoh yang di bidangnya Pak Tato, seperti halnya Charlie Chaplin. Dia membawakan suatu kritik, guyonan tanpa melalui kata-kata, hanya dengan menggunakan bahasa tubuh. Orang itu bisa paham apa maksudnya, kesedihannya, kritik terhadap kapitalisme dan sebagainya. Dan itu bisa dipahami oleh orang seluruh dunia. Nah, menurut saya ya seperti itulah mungkin. Tadi juga Buya mengungkapkan tentang tentang ini ya, saling menegur dan dalam cinta. Saling menegur pun meskipun tidak mengatakan I love you, I need you dan sebagainya. Dengan menegur saja, meskipun konteksnya itu seakan terkesan marah, itu pun bahasa cinta juga. Nah, selanjutnya ada di bagian dirimu sebagai sholat harus didekati dengan suci. Ini pun bagian kejutan lain daripada yang Buya sampaikan. Kemarin di sesi dengan Mbah Tejo, Buya menyampaikan tentang sholat itu seharusnya dimaknai tidak hanya sekedar tumak nina, tapi juga harus
diterapkan dalam laku sosial. Nah, di sini pun ada dimensi penerapan sholat yang lebih luas dan lebih subtil merasuk ke perasaan kita, yakni tentang pemaknaan perempuan yang harus didekati sebagaimana sholat atau disimbolkan sebagaimana sholat yang kalau kita ingin menyentuhnya itu harus kita sucikan terlebih dahulu, mungkin menjadi mahram seperti itu. Dan apa ini? Benih kebaikan tidak perlu diingat-ingat. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Dik-Dik tentang bahwasanya dalam berbuat baik kita tidak selalunya harus mengingat-ingat kebaikan kita dan sebagaimana yang sudah kita lakukan. Toh yang namanya kebaikan seperti halnya yang dianalogikan Buya dengan pada saatnya benih kalau sudah tertimpa hujan pun akan bahasa kita cukul dengan sendirinya atau tumbuh dengan sendirinya tanpa kita mengumbar kebaikan kita secara verbal. Ini loh saya sudah gini dan sebagainya. Banyak saksi yang banyak orang yang mengatakan dengan sendirinya bahwasanya dia itu dermawan, dia itu baik. Jadi dalam berbuat baik tanpa kita mengatakan pun itu akan muncul dengan sendirinya saksi-saksi yang mengetahui kita itu baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab tentang sholat khusyuk aja dulu tadi. Nanti dibantu oleh MC. Itu tadi banyak pertanyaannya itu. Ini saya sholat dulu. Begini, sholat khusyuk dengan sholat tumakninah itu orang kadang-kadang nggak jelas. Kalau sholat kita ini menghadap kiblatnya lurus, wudunya benar, takbirnya benar, fatihahnya benar, tidak menimbulkan gerak-gerak, nggak tolek kanan atau tolek kiri, ya gatal-gatal dikit ya udah diantepin beda gitunya gitu, nggak digaru-garu gitu. Nah itu namanya kan tumakninah. Dikiranya sholat khusyuk. Pernah di Jakarta ada latihan sholat khusyuk, bayarnya 2,5 juta kalau nggak salah. Hasilnya apa saya tanya? Begini, itu namanya sholat tumakninah bukan khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cermati surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Berbahagialah mereka orang-orang beriman itu. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Oke? Ketika menjelaskan orang beriman yang sholatnya khusyuk, itu kan dijelaskan walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak melacur. Kalau berzina itu di dalam sholat apa di luar sholat? Walladzina hum li ahdihim wa amanatihim raun, yang menjaga komitmennya, menjaga amanahnya. Menjaga amanah itu dalam sholat atau dalam bermasyarakat. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun, dia tidak mau buang-buang waktu main-main, dia serius hidupnya. Berarti kalau begitu sholat khusyuk kan implementasi dalam sehari-hari, bukan itu namanya tumakninah sih gimana? Ya ini, ya itulah makanya kurang cermat itu. Saya kira seperti itu. Jadi sholat itu sebetulnya bukan tujuan, itu hanya exercise. Membangun, mendisiplinkan diri, ya, membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitar. Dulu belum ada HP, belum ada medsos, harus ketemu langsung, sehari 5 kali bertemu dengan tetangga, sehingga informasi lancar apa yang terjadi. Ya, tangga yang sakit dia tahu, yang mati dia tahu, yang pergi tahu, yang datang tahu, karena tiap hari bertemu sehari 5 kali. Nah iya, kemudian seminggu sekali rapat mingguan. Hari apa tuh? Hari Jumat. Dikasih pengarahan, dikasih pidato pengarahan 2 kali. 1 laporan pembangunan minggu yang kemarin, dan pidato yang kedua pembangunan yang akan datang. Dilaporkan dong bahwa gorong-gorong yang sekarang sudah diperbaiki, insya Allah nanti tidak akan ada banjir lagi. Kemudian rumah jompo yang sudah kita dandani ada 3, masih kurang 3 lagi, dilaporkan ke masyarakat. Itu kan sebetulnya. Tetapi ternyata sekarang rapat mingguan itu tidak lain, topiknya satu, usikum wa iyaya, khutbah lagi
Itu kan persoalannya. Nanti setahun sekali ada rapat internasional. Iya, dihadiri seluruh bangsa di situ. Masa nggak paham-paham? Nah ini jadi dikiranya sholat sebagai tujuan, tidak untuk mendisiplinkan diri, sebagai exercise. Jadi jangan mengatakan bahwa hormat bendera itu kafir karena menyembah bendera. Ya terlalu banget di namanya itu. Ada saya dengar selingkuh mengatakan tuh kafir itu bidah hormat bendera itu. Hormat bendera itu bukan menyembah bendera, itu melatih anak-anak kita supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya apa artinya hormat bendera setiap hari, tapi berkhianat pada negaranya gimana lagi? Itu kan seperti itu. Zakat itu bukan tujuan, tapi untuk melatih diri kita untuk membangun kebersamaan. Gimana lagi? Saya mau nanya sekarang, Anda sudah keluar zakat, ada tangga kelaparan, dikasih makan nggak? Kalau zakat pakai tujuan, Anda punya alasan dibenarkan, ya, nggak ada urusan, ponakan bukan, menantu bukan, yang penting zakat gue udah keluar kok. Ternyata kan tidak seperti itu. Jadi 2,5% itu hanya untuk latihan. Ya iya, saya kira seperti itulah. Itu satu. Itu kenapa lagi ya? Tentang ini Bu ya, tentang masalah hati ini Bu ya. Kebetulan Mas Panji juga belum nikah, belum bisa memahami lawan jenis. Kayaknya ini juga bagian daripada curhat ini. Bagaimana memahami lawan jenis sehingga kita bisa memahami dari hati to hati, heart to heart. Sedangkan lawan jenis dari segi hati, psikologi dan emosi itu kan berbeda. Iyalah, ini kan bahasa bukan verbal ya, ada gestur tubuh, ada body language dan sebagainya. Bahkan yang lebih pasti yang body language itu. Aku tahu engkau cinta kepadaku kan bukan karena ucapanmu, karena dari kerlingan matamu itu. Aku paham kok, matanya bergetar. Aku tahu di matamu ada kerinduan kok. Jangan bisa dibohongi kok. Nah itu, jadi artinya bahwa itu pun tergantung pada sensitivitas seseorang. Orang yang double juga ada. Yang ada cewek bolak-balik, nggak disapa-sapa terlalu kan. Sapa dong, kali gitu. Jadi persoalannya. Jadi artinya semua itu bahkan bukan hanya gerakan ya, bahkan semua alam semesta yang bergerak semuanya punya makna. Hanya kadang-kadang manusia kurang memperhatikan. Orang zaman dulu itu punya kepekaan membaca alam semesta ini. Saya nanya nih, jam 10 malam ada jago kukururu, ada apa tuh? Iya kan. Kemudian di tengah malam ada anjing menyalak ngai, ada taun, ada wabah. Iya, saya juga sering menuju rumah seorang, tiba-tiba ada kucing dari kanan, nyabrang sampai tengah, balik lagi, udah nggak bakal ada. Seringkali saya balik lagi. Nah itu kan jarang dibaca. Kemudian kalau ada baju dari kapsok jatuh, pernah lihat nggak? Ada kupu-kupu. Itu bukan pendusta, itu hasil pengamatan seseorang dalam gejala alam ini. Saya mau cerita. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Oke? Anda paham gak tasbih mereka? Nggak paham. Karena bahasa kamu berbeda. Di sini ada orang Perancis ngobrol, kamu paham nggak? Karena kamu nggak paham. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan bahasa internasional, namanya bahasa Inggris, kita kan bisa paham apa yang mereka ceritakan. Nah makanya ketika Anda ingin tahu bahasa alam semesta, cobalah bergabung bersama alam dalam bentuk tasbih, baru Anda paham semuanya itu. Iya. Sabah itu apa artinya? Nah, ulang lagi. Sabah itu Maha Suci Allah. Subhanallah itu apa?
Subhanallah itu bukan masdarnya sabah yusabbihu. Kalau sabah yusabbih itu masdarnya tasbihan. Kalau subhana itu namanya isim masdar, namanya bukan masdar. Nah, isim masdar subhana ini adalah yulazimul idhafah, selalu posisinya menjadi mudhaf, memerlukan mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihnya bisa isim dhahir, bisa isim dhamir. Nah, mudhaf ilaih itu majrurun bil idhafah. Jadi subhanallahi itu subhana mudhaf, lafzul jalalah mudhafun ilaih. Lafzan, tapi maknan huwa fa'ilun. Paham antar sono? Itu salahnya. Nah, kemudian sabah siapa artinya? Dikiranya sabah itu bukan mensucikan Allah. Sabah yasbah itu bahasa Arabnya sibaha, berenang, bergerak. Ya. Asyam la syamsu yang bagilah antudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fi falakin, semuanya berenang, semuanya bergerak alam semesta. Jadi artinya aktivitas kita ini mesti ada bersama alam semesta ini. Nah, itulah makanya entah berzikir, entah apa saja, bukan ini makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Setelah kota Mekah ditaklukkan, fasabbih bihamdi rabbika, bekerja keras membangun kembali kota yang hancur karena peperangan itu. Baghdad itu setelah hancur, untuk membangun seperti Baghdad dulu masih perlu waktu 50 tahun, Bung. Kehancuran itu. Jadi perlu tasbih, tapi itu bekerja keras maksudnya. Iya, nah setelah dipulihkan kembali, wastaghfiruh, melakukan rekonsiliasi. Siapapun yang menang selesai dengan rekonsiliasi. Nelson Mandela itu salah satu tokoh yang berhasil membangun rekonsiliasi. Di mana sekarang antara black and white nggak ada beda semuanya. Kata beliau, yang hitam rakyatku, yang putih rakyatku, tidak ada dendam di antara kita. Kenapa bukan ulama yang bilang begitu? Wis, jangan dong. Ya semacam itu. Jadi, nah ketika saya sudah bertasbih setiap malam di hutan 80.000, ternyata akhirnya telinga saya mendengar sesuatu yang dulu saya nggak paham. Ternyata krikik siapa tuh? Jangkrik. Ternyata telinga saya mendengar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Kenapa? Karena bahasa kita sudah menyatu. Ya, kalau Anda ingin bisa berhubungan orang Belanda, ya Anda harus menggunakan bahasa Belanda. Kalau Anda ingin bisa memahami alam semesta, bahasanya bahasa tasbih. Terima kasih.